pandemi ini memang membuat kami awalnya shock, terutama saya yang mungkin selama ini gaptek gitu ya. Kita terbiasa tatap muka, PTM, sudah asik dengan siswa secara langsung, tiba-tiba kita harus menggunakan sistem online. Nah, waktu itu sekolah sebenarnya sudah menyiapkan dari awal, begitu sudah ada kode bahwa di Cina ini sudah mulai meledak kasusnya dan mulai masuk ke Indonesia, ini yayasan dan sekolah, beberapa kepala sekolah sudah menyiapkan sedemikian rupa. Ada pelatihan itu kami sudah dilatih sebelumnya. Hanya saja untuk beberapa guru, mungkin pengalaman saya sendiri, awalnya ketika harus berpindah menggunakan IT, sistem online, itu kaget sekali. Wah, ini bagaimana? Merasa tidak nyaman, gitu, tidak nyaman. Kemudian awal-awal saya masih memanfaatkan WA Group, begitu ya, masih memanfaatkan WA Group. Awalnya kita sempat agak shock juga karena waktu itu tadi di Cina, kemudian tanpa disadari Indonesia sudah menjadi bagian wilayah yang ternyata terkena dampak tersebut. Pada awal semester tersebut, di akhir semester genap itu praktis semua sekolah seperti tiarap gitu. Tiarap lebih pada upaya mitigasi untuk bagaimana sekolah dan anak-anak dan juga warga sekolah ini tetap aman begitu. Nah, kemudian pada fase berikutnya muncul sebuah inisiasi di akhir semester genap itu untuk mengadakan pertemuan-pertemuan melalui virtual begitu, baik pertemuan guru maupun dengan yang lain. Itu terkait dengan masa awal pandemi ya. Nah, kemudian setelah semester genap itu berakhir tentunya dengan perubahan dari offline menjadi online, kemudian masuk di tahun pelajaran baru ternyata kita masih menghadapi situasi yang sama, dan alhamdulillah di SMA Islam di Ponorogo Surakarta di awal pandemi ini kita langsung berkoordinasi baik dengan manajemen sekolah termasuk dengan yayasan, dan dalam hal ini kita membentuk tim IT sekolah yang ini include pada support di aspek kurikulum sama pembelajaran berbasis online. Jujur, sekolah kami siswanya itu kebanyakan yang berasal dari luar kota, yang tinggal di dalam kota itu sekitar 20%. Selebihnya mereka ada di desa-desa dan kampung-kampung. Sehingga setelah keputusan itu berlaku, siswa diumumkan untuk dirumahkan dan mereka pulang ke kampung masing-masing. Tetapi pembelajaran itu harus tetap berjalan. Nah, di sini butuh kerja keras, pengorbanan dari guru. Bagaimana siswa kita kondisikan supaya bisa melek teknologi. Jadi selama masa pandemi ini memang sebelumnya saya secara pribadi memang kita mungkin hanya mengakses internet dalam jangkauan yang terbatas. Tetapi ketika masa pandemi ini saya sebagai guru saya mengalami bahwa ada begitu banyak ruang yang memang luar biasa membuka kesempatan bagi Bapak Ibu guru untuk bagaimana masuk dalam konteks-konteks tersebut sehingga di sana kita tidak ketertinggalan, kita tidak mengalami ketertinggalan. Sementara dari aspek pengembangan kompetensi, tentu saya sebagai guru harus mengubah pola mindset, itu harus berubah. Kemarin mungkin kita hanya duduk lalu kita menyiapkan materi sebatas lingkaran seputaran sekolah kita, tetapi ketika terjadi pandemi tentu saya secara pribadi dan juga Bapak Ibu guru yang lain dipacu, didesak untuk tidak merasa nyaman di zona nyaman sebagai guru, tapi berusaha untuk mengakses, mengeksplor, mengikuti tahapan-tahapan perkembangan yang memang di sana menyajikan berbagai ruang tentang pendidikan, sehingga di sana kita boleh belajar untuk bisa memperkaya diri, membekali diri sebagai guru, sehingga ketika berhadapan dengan siswa di sana, para siswa ketika berkomunikasi kita tidak mengalami kesulitan untuk bisa memberikan pemahaman itu kepada para siswa. Kalau belajar kan di sekolah dulu pasti ada didampingin sama guru. Kalau walaupun nggak ada guru pasti ada temen yang sesama ambis gitu, jadi belajar bareng. Terus aku jadi ketergantungan gitu loh, jadi kalau belajar harus sama temen. Jadi
walaupun nggak ada guru, yang penting ada teman lah gitu. Iya benar. Terus tiba-tiba lockdown, aku belajar sendiri, jadinya bingung harus mulai dari mana. Soalnya biasanya dulu kan tanya-tanya ke teman gitu. Terus aku sempat males banget, terus sempat nggak ngerti sama materinya, bingung mau nanya ke siapa. Kalau nanya ke teman kayak udah gimana ya, udah agak-agak jauh gitu. Iya benar. Terus jadinya sekarang udah ngikutin aja gimana gitu. Jadi sampai sekarang aku bahkan kalau belajar gitu nggak bisa sama orang lain gitu loh Kak. Kita para guru, para siswa, orang tua ini semua harus diubah. Bahwa pembelajaran itu tidak harus tatap muka secara langsung. Antara fisik dengan fisik tidak harus, tetapi yang penting makna dari pembelajaran itu dapat. Ya, jadi apa yang ingin kita sampaikan itu bisa diterima oleh siswa. Ketika terjadi pandemi seperti ini, sebenarnya kemampuan literasi itu semakin meningkat. Berbicara literasi, orang membayangkan setumpuk buku. Literasi hanya dengan membaca buku. Jadi pemikiran kita atau pemahaman kita itu sangat sempit. Literasi hanya sebatas buku. Tetapi dengan perkembangan teknologi, informasi yang sudah sangat pesat, literasi itu dia sudah meluas, tidak lagi sebatas buku, tetapi sudah kita kenal dengan istilah literasi digitalisasi. Nah, di situ bagaimana kita berliterasi melalui digital, melalui teknologi, sehingga tidak hanya membaca, tetapi bisa melihat, menonton, meniru. Intinya kita bijak menggunakan literasi digital. Keinginan sekolah ini untuk terus meningkatkan literasi ini selalu kita dorong, pun termasuk Mbak Ririn hadir dengan program GSNB. Waktu kita sempat berpikir kalau tidak kita ambil peluangnya akan hilang setahun kemudian. Jadi alhamdulillah kita dengan tim sepakat, kita punya tim literasi ya, ada koordinator literasi, ada Pak Anggit, Bu Rika, kemudian Pak Zakaria, juga Bu Sulis. Ini alhamdulillah kita sepakat, ayo guru semuanya kita wajibkan buat artikel, kemudian siswa nanti buat antologi puisi. Akhirnya meski di masa pandemi juga alhamdulillah bisa terlaksana Mbak. Jadi alhamdulillah bukunya sudah saya terima, alhamdulillah sudah saya baca juga, termasuk di luar dugaan kami. Ya Masya Allah ternyata ada dari rekan kami yang justru terpilih menjadi nominator terbaik. Gitu Mbak Ririn. Alhamdulillah ini di luar ekspektasi kami. Intinya kami terus mencoba, terus belajar. Juara itu kan nomor sekian, tapi memang diberi ya Masya Allah alhamdulillah. Iya. Dari sekolah yang ada di Indonesia, aku pengen moral itu lebih ditingkatin gitu loh Kak. Apalagi sekarang sosial media itu kan lumayan keras. Terus yang komen-komen di Instagram itu kadang nggak baik gitu loh Kak. Energi positif ini penting sekali. Apapun kendala yang kita hadapi, kita tebarkan senyum di hadapan siswa, itu menjadi obat untuk mereka. Energi positif itu bisa mengalahkan segalanya. Sekalipun kita menyajikan materi yang sulit, akan terasa mudah di hadapan siswa. Nah, sehingga ini secara psikologis, kita umpamakan seorang pasien ketika dia sakit, bertemu dengan dokternya yang murah senyum, saat itu dia merasa sakitnya ringan, begitu pula siswa. Kita menularkan energi positif dengan cara kita, dengan keramah tamahan kita kepada mereka. Mungkin yang selama ini kita belajar adalah teori-teori untuk mencerdaskan siswa, kita mengabaikan hal-hal yang mudah. Kalau teori mengisi otak siswa sebenarnya itu mudah untuk membuat siswa pandai, tetapi bagaimana membuat siswa itu menjadi bijaksana dengan cara kita. Berangkat dari beberapa kegiatan yang sudah kita laksanakan, juga dengan pembiasaan yang kita lakukan, baik di tingkat internal maupun eksternal, bahwa sekolah ini komit dan punya concern yang tinggi terhadap literasi. Oleh karena itu kita nanti bermimpi bermimpi bahwa nanti semua bapak guru termasuk anak-anak itu bisa menghasilkan sebuah karya. Jadi bisa menghasilkan sebuah karya, dan itu tidak sulit kok, tapi memang butuh duduk sejenak, fokus, kemudian eksekusi atau mungkin melaksanakan. Jadi tidak sulit sebenarnya, tapi memang butuh keutuhan ide yang akan dibangun, kemudian kesungguhan untuk mau mencoba itu, dan kemudian mengeksekusi dalam sebuah karya. Nah, harapan saya kalau tadi untuk sekolah untuk ini sudah disampaikan Pak Ahmadi, mungkin kalau harapan saya untuk pemerintah gitu ya Mbak ya. Jadi pemerintah ini memang harus mewadahi, mengapresiasi, memberikan banyak peluang kepada seluruh
masyarakat Indonesia, bukan hanya di bidang pendidikan saja sebenarnya atau di ranah pendidikan, tetapi di seluruh masyarakat kita, di semua lapisan itu seharusnya kita dibiasakan untuk literasi. Itu artinya dari anak-anak kecil sampai Yun Sewu orang-orang sepuh gitu ya, itu harus diajak untuk membaca, menulis, menyampaikan dengan bijak supaya kalau kita lihat di akhir-akhir ini banyak berita hoax, banyak komentar-komentar miring. Nah ini saya pikir karena memang untuk literasinya masih kurang bagus begitu. Orang yang sudah memahami bagaimana dia harus mengungkapkan idenya dengan baik, maka dia harus berhati-hati, dia harus bijak. Gitu. Jadi pemerintah ini harapan saya betul-betul mewadahi, membuka apapun itu dalam bentuk lomba dengan apresiasi yang sangat pantas misalnya. Kemudian mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya misalnya pelatihan gitu ya untuk siswa, untuk guru bagaimana menulis yang baik, bagaimana membuat sesuatu yang baik, menyampaikan sesuatu dengan baik. Nah ini ketika akan dilatih secara terus-menerus maka bangsa kita ini saya pikir akan menjadi orang-orang yang arif dan bijaksana. Literasi itu dapat berkembang dengan baik apabila kita menjalankan apa yang oleh Ki Hajar Dewantoro memadukan sinergi antara keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Halo. Waalaikumsalam Bu Yanti. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak Lena. Oh iya Pak, ini buku karya anak-anak, sertifikat, plakat, dan fasilitas lain sudah kami terima loh Pak. Alhamdulillah. Bapak Kepala Sekolah dan anak-anak sangat senang menerimanya. Alhamdulillah. Tut senang dan bangga Bu Yanti. Semoga bermanfaat ya Bu. Oh iya, kalau fasilitas pelatihan untuk siswa dan gurunya, apakah bermanfaat, Bu? Sangat bermanfaat, Pak. Anak-anak jadi semangat menulis loh. Dan para guru sekarang jadi lebih paham tentang literasi. Apakah program GSMP Nasional sudah dibuka kembali, Pak? Mohon kami dikabari ya untuk program-program terbarunya, Pak. Agar sekolah kami bisa semakin berprestasi. GSMP 2020 semangat berkarya membangun bangsa. Ini adalah tahun kedua kami mengikuti GSMP. Kami mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah memfasilitasi sekolah kami untuk terus berkarya. Jadi gerakan literasi sekolah kami yang awalnya mati suri berkat GSMP, kita kembali lagi bisa menggerakkan anak-anak untuk berliterasi, tidak hanya membaca tapi juga menghasilkan karya. Kami memulai kegiatan ini di akhir tahun 2020. Alhamdulillah telah berhasil menerbitkan satu buku yang ditulis oleh Bapak Ibu Guru SMP Negeri 15 Surakarta yang berjudul Kiat Pembelajaran Jarak Jauh SMP Negeri 15 Surakarta di Masa Pandemi. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada pihak GMP Indonesia yang telah memberikan pendampingan, pembimbingan bagi guru-guru kami sehingga bisa menyelesaikan satu karya ini yang sangat bermanfaat bagi PKB Bapak Ibu guru semuanya. Saya setuju itu, dan juga kami guru-guru di SMP 15 ini banyak yang merupakan penulis pemula. Jadi kita masih ragu, masih gamang dengan kemampuan kita menulis. Tapi setelah difasilitasi oleh GMBI, itu menjadikan motivasi bagi kami, Bapak Ibu Guru, untuk rajin menulis. Dan tulisan itu tidak hanya kita tuangkan dalam bentuk artikel atau jurnal ilmiah, namun juga kita tuangkan dalam bentuk puisi, dalam bentuk geguritan, maupun dalam bentuk cerpen. Jadi dengan adanya GMBI di SMP Negeri
ini sangat-sangat membantu dan memotivasikan. Di masa pandemi ini, dunia pendidikan kita tengah menghadapi tantangan yang sebelumnya tidak pernah dialami. Namun, upaya memajukan pendidikan dan literasi di Indonesia tentu tidak boleh terhenti. Dibutuhkan kolaborasi semua pihak untuk mewujudkan masa depan Indonesia yang menyala. Dan kita tersadar bahwa masih begitu banyak penyala di Indonesia. Kita tersadar bahwa tidak ada yang bisa memadamkan nyala api kita. Terima kasih kepada seluruh pendidik dan peserta didik di Indonesia yang senantiasa belajar, berkarya, dan berkontribusi pada bangsa apapun tantangannya. Selamat Hari Pendidikan Nasional 2021. Terima kasih para penyala. Tetap semangat nyalakan masa depan bangsa.